Boti merupakan keturunan dari suku asli Pulau Timor, suku bangsa Dawan atau Atonimeto. Wilayah Boti terletak sekitar 40 km dari kota Kabupaten Timor Tengah Selatan, Soe. Secara administratif, kini menjadi Desa Boti Kecamatan Kie. Masyarakat suku Boti masih menganut animisme yang biasa disebut Halaika. Warga Boti menyembah penguasa alam dunia atau Uispah dan penguasa alam semesta yang biasa disebut Uisneno. Tak heran, pelestarian tradisi dan budaya masyarakat suku Boti diyakini menjadi suku tertua di Pulau Timor yang masih ada hingga kini. Jika biasanya suatu desa dipimpin oleh kepala desa, namun lain halnya dengan Desa Boti. Masyarakat suku Boti dipimpin oleh seorang raja bernama Namah Bendu yang menggantikan ayahnya yang wafat sejak tahun 2005 lalu. Perjalanan menuju desa adat suku Boti kami awali dari pasar kota Soe. Boti itu ada di Boti. ini di Kecamatan Kie, wilayah timur dari kabupaten ini, dari kota Soe ini. Oh, timur. Iya. Kita turun beli siripinan dulu. Oh, di sana. Karena sebelum kita ke Boti, kita perlu beli siripinang. Oh, ini dia siripinangnya. Ini berapa banyak nih Pak? Kan berarti untuk Pau kuning. Difunim. Iya. Difunim. Ini funim. Le Nikunwa. Berapa? pau kesenane. Bosanim. Berapa Pak? 15.000. Oh, itu tadi bahasa apa sih Pak? Saya kayaknya seperti baru mendengar itu Pak itu pakai dialek apa? Bahasa lokal daerah setempat yang disebut dengan istilah bahasa Dawan. Oh, bahasa Dawan. Jadi ini berapa Pak? 15.000. 15.000. Oh. 5. Terima kasih. Ya. Baiklah, makasih. Ya. Dari pasar Soe, kami melanjutkan perjalanan menuju Desa Boti. Sepanjang perjalanan, Pak Dominikus da Costa banyak bercerita tentang suku Boti dalam menjalankan kesehariannya. Jarak dari kota Soe ke Desa Boti sekitar 40 km. Memasuki kawasan adat Boti, kami harus melewati 3 kali gerbang kayu. Gerbang-gerbang ini bertujuan untuk menjaga hewan ternak orang-orang Boti. Selain itu juga, agar hewan liar tidak masuk ke dalam perkampungan orang Boti. Nah, ini adalah pintu gerbang untuk menuju ke dalam perkampungan masyarakat Boti. Mari, hati-hati. Oh ya. Licin hati-hati. Hujan. Ini kita mau menuju ke rumah. Rajanya. Oh, ke rumah, ke istana. Istana raja ya. Di sana kita akan dijamu, disambut secara adat orang Timur. Kemudian setelah itu baru kita bisa melanjutkan pekerjaan kita. Selamat Nah, ini Pak Don da Costa lagi menyiapkan siripinang yang ingin diserahkan kepada Bapak Raja di Desa Adat Boti ini. Kemudian Pak Dom mulai berbicara dengan Bapak Raja. Sayangnya, kami tidak mengerti maksud pembicaraannya karena Pak Dom berbicara dalam bahasa Dawan dan juga menjadi bahasa sehari-hari orang Boti. Kata Pak Dom,
Bapak Raja senang dengan kedatangan kami ke desa adat Boti. Mendiang almarhum Bapak Ini sebagai tanda penghormatan terhadap tuan rumah karena kita semua sudah diterima dengan baik dan beliau menyuguhkan ini sirip pinang. Nah, saya juga mau coba. Nah, itu mereka KB alamiah. KBA. Mari silakan. Ya. Kemudian saya diizinkan untuk masuk ke dalam rumah. Rumah ini bukan tempat tinggal raja. Rumah ini khusus dibangun untuk menerima tamu yang datang ke desa adat Boti. Mari silakan. Ya. Silakan. Wah, ini apa nih, Pak? Ubi rebus. Oh, ini. Ubi. Ubi. Kondisi ini ya silakan ini. Ubi jalar kayaknya. Ubi jalar ya. Rebus. Dan ini. Wow, ini pisang. Pisang digoreng. Setelah letih menempuh perjalanan panjang, badan saya kembali segar karena teh manis panas, ubi rebus dan pisang goreng ala Boti. Usai memulihkan tenaga, Pak Dom mengajak saya berkeliling desa Boti. Nah, setelah saya dan teman-teman tadi sudah diterima dengan Bapak Raja, apa sebutannya tadi? Naimuke. Naimuke atau anak raja ya, putra mahkota, dan sekarang saya diizinkan untuk berkeliling desa adat Boti ini. Rumah adat orang Timor pada umumnya dan masyarakat suku-suku Boti pada khususnya ada dua yang kita namakan Umek Bubu dan Lopo. Kalau yang kita lihat sekarang ini Umek Bubu. Umek Bubu itu maksudnya apa? Umek Bubu artinya secara harafiah artinya rumah bulat. Rumah bulat, kenapa dikatakan rumah bulat? Karena dia atapnya membumbung dari atas sampai ke bawah membentuk bulatan. Dan dia satu pintu saja. Oh, ini pintunya? Ya, ini pintunya, satu pintu saja. Yang menghuni Umek Bubu adalah kaum perempuan. Mereka beraktivitas di dalam rumah ini untuk memasak, bahkan sampai dengan melahirkan di tempat ini. Sementara ada yang kita namakan Lopo, seperti di sana. Oh, kita bisa lihat ke sana ya, Pak ya? Ya, Lopo. Itu Lopo. Lebih banyak digunakan oleh kaum laki-laki orang Timor pada umumnya dan masyarakat suku Boti khususnya. Di mana tempat ini mereka selalu berkumpul untuk bercakap-cakap, bicarakan soal kehidupan keseharian keluarga mereka. Ume atau Lopo ini ada 4 tiang pada umumnya, 4 tiang penyangga. Ini pintunya. Oh, ini pintunya. Ini pintunya. Ini nanti digeser. Dipasang tangga, baru ibu-ibu biasa naik ke atas untuk turunkan makanan. Jadi di tempat itu atau pov atau apa panah ini biasa disimpan makanan, padi, jagung, sorghum dan sebagainya disimpan di atas ini. Itu untuk persiapan untuk kebutuhan mereka musim paceklik atau apa mereka bisa turunkan makanan dan untuk kebutuhan keseharian mereka di tempat ini itu. Di atas Umel Lopo, ada simbol 3 burung. Konon simbol ini memiliki makna sebagai malak atau marga yang melekat pada kaum laki-laki. Ciri khas orang Boti, semua memakai kain dan juga memakai niti atau gelang, sebagai identitas peninggalan leluhur. Uniknya, laki-laki orang Boti yang telah menikah diharuskan tidak boleh memotong rambutnya. Apabila rambut dari laki-laki tersebut tumbuh panjang, maka harus diikat dan dikonde. Rambut merupakan simbol sakral dalam agama khas Boti. Oleh karena itu, pemotongan rambut terutama pada laki-laki dipandang sebagai bentuk pelanggaran berat.
Sanksinya berupa pengucilan bahkan dikeluarkan dari desa. Salah satu tradisi yang masih dipegang teguh adalah sistem penanggalan atau kalender harian masyarakat Boti, yang dalam sepekan terdiri dari 9 hari, di mana hari-hari tersebut mempunyai makna tersendiri. Di antaranya, Neon Ai atau hari api, hari yang diartikan sebagai hari yang terang dan cerah, tetapi perlu berhati-hati dengan penggunaan api, sebab jika tidak, dapat mendatangkan malapetaka berupa kebakaran. Ada juga Neon Noi atau hari air, aktivitas lebih berorientasi pada air. Dalam artian, harus menggunakan air secara bertanggung jawab. Malam ini kami makan bersama di rumah penerimaan tamu raja. Ini ada yang unik nih. Ini dia, ini wadah yang khas dari orang Boti. Ini terbuat dari tanah liat dan sendoknya ini dari tempurung yang mengkilat. Nah, ini dia satu lagi yang unik. Ini gelasnya terbuat dari tempurung kelapa. Enak sekali masakan kaum perempuan Boti, pucuk daun pepaya, ayam goreng, jagung bosi dan sambal kemangi. Pagi menjelang, ternyata suasana sudah ramai. Hiruk-pikuk kegiatan pagi sudah dimulai. Kaum perempuan dan kaum laki-laki bersama-sama memasak di dapur alam terbuka. Kegiatan memasak memang biasa dilakukan bersama-sama bagi mereka yang tidak berkebun, apalagi jika desa sedang kedatangan tamu. Mereka memasak banyak untuk menjamu para tamu. Air menjadi sesuatu yang langka bagi masyarakat Boti. Untuk mengambil air mereka harus naik turun bukit untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Belum lagi jalannya licin dan mudah longsor. Mereka membawa air menggunakan luli, yaitu bambu besar yang telah dilubangi salah satu ujungnya. Kemudian mulut bambu ditutup dengan daun-daun atau sabut kelapa, agar air tidak mudah tumpah ketika dipanggul di bahu. Sedangkan wadah air sejenis periuk dari tanah mereka menyebutnya nai. Mereka mengambil air di sungai Oek Leung. Menenun di Boti adalah pekerjaan yang dilakukan oleh ibu-ibu dan remaja putri. Salah satu tradisi yang tetap dijalankan hingga kini adalah kaum perempuan yang setiap harinya memintal kapas menjadi benang dan menenun benang menjadi kain yang kemudian dijadikan sebagai bahan pakaian sehari-hari. Tenun di sini sebagian besar terbuat dari bahan-bahan alami. Kapas yang dipintal biasanya dikerjakan oleh anak-anak berupa beninis, yaitu tahapan pemisahan biji kapas dari kapas. Selanjutnya, proses penghalusan kapas dilanjutkan dengan pembuatan roll-roll kapas. Proses berikutnya adalah penggulungan menjadi benang dan dilanjutkan dengan pemberian warna alami. Proses penenunan menjadi kain biasanya dilakukan oleh remaja putri atau ibu-ibu. Untuk satu lembar kain ikat yang ditenun, membutuhkan waktu sekitar 1 bulan. Kain tenun juga digunakan baik sebagai kain, sarung, maupun aksesoris seperti selendang.
Tibalah kami di ujung perjalanan. Sebelum meninggalkan tanah Boti, kami pamit terlebih dahulu kepada Raja Nemah Benu. Tokoh agama suku Boti mendoakan agar kami selamat di perjalanan. Di akhir perpisahan, saya dikalungi selendang sebagai tanda mata dari suku Boti. Beginilah cara orang Boti melepas setiap orang yang datang bertamu ke desa adat Boti. Terima kasih. Sebelum beranjak dari desa Boti, saya disuguhkan kesenian khas Boti. Adat Boti yang kuat juga mengatur tata cara orang Boti dalam berkesenian, khususnya seni musik. Hanya di bulan tertentu saja, gendang boleh dimainkan, yaitu di bulan April dan bulan Desember. Sedangkan bulan Desember hingga Maret hanya diperbolehkan meronggeng atau menyanyi, tentunya tanpa iringan alat musik. Karena menurut adat, di bulan-bulan ini, orang-orang Boti sedang sibuk bekerja di kebun atau di ladang.